Dalam memahami satu peristiwa tidak boleh hanya linier, harus ada banyak rujukan. Quran menyatakan seperti itu. Ya. Ketika dia bicara begini, dia berarti tadi ayat dibaca oleh Ar-Fiqi, istikbaran fil ard. Namanya kita akan memahami ayat Allah. Boleh jadi ini cara Allah membalikan keadaan dunia. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Waduh, nih para jomblo semua nih. Jomblo semua ini, Ustaz. Aduh. Kita ini Apa? datang ke sini ya mau nyari jawaban, Ustaz. Lihat di internet kan banyak simpang siur tuh berita-berita tentang Iran ngelawan Amerika Serikat sama Israel gitu. Nah, kita ini bingung, Ustaz. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini, Ustaz? Wah, jangan bingung ya enggak? Orang Islam nggak boleh bingung. Kenapa? Karena kita punya pedoman yang menjamin kita selamat dunia dan akhirat, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau membahas masalah yang terjadi dari yang kecil sampai yang paling besar, urusan pribadi, urusan rumah tangga, keluarga, kampung, negara, sampai dunia hari ini, itu mesti merujuk kepada dua pedoman yang oleh Nabi telah disampaikan kepada kita semua, ya kan? Nabi menyatakan bahwa ada pegangan kita sebagai orang yang beriman, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ya kan? Kalau pegang pada kedua itu, insya Allah kita akan selamat di akhirat, nggak akan sesat. Termasuk adalah memahami fenomena yang sekarang sedang terjadi. Nah, karena ini kan orang melihat ini kan ada dari kacamata perang, kacamata politik, kacamata macam-macam. Lupa bahwa yang terjadi itu semua biiznillah, dengan kehendak Allah. Tak satu pun yang di dunia ini tanpa kehendak Allah, gitu ya. Daun yang jatuh di tengah malam gelap gulita itu juga dengan kehendak Allah. Terus juga yang sekarang tadi perang nih. Perang ini walaupun itu karena ulah manusia, tidak akan terjadi tanpa izin Allah, kuasa Allah, gitu. Itu penting tuh supaya kita paham, merujuk kepada semua Quran dan Sunnah. Saya senang nih pertanyaannya nih ya, yang kayak begini nih. Selama ini kan orang melihatnya dari berbagai sisi disiplin ilmu, sisi politik, ekonomi, sisi diplomasi, banyak macam-macam ya, atau aspek rudal ya, persenjataan perang dan seterusnya. Bahkan ada Syiah Sunnah macam-macam. Nah, saya ingin mengapa begini. Jadi bahwa Allah dan Rasulnya telah menyatakan dua hal. Telah menyatakan bahwa Quran dan Sunnah adalah pedoman kita. Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir setelah Zabur, setelah Taurat, setelah Injil, ya kan? Dia memansuh, menirit yang sebelumnya. Dan dia sempurna, gitu ya. Sempurna dengan tiga ciri. Pertama adalah dia integral, komprehensif, integral, dan universal. Nah, dengan tiga ciri ini maka dapat dipastikan semua fenomena atau peristiwa yang terjadi sejak Al-Quran turun sampai hari kiamat besok, kelak apa kita nggak pernah tahu, pasti ada rujukannya, ada referensi dalam Al-Quran. Satu, ya ini penting nih. Tidak mungkin ada peristiwa di dunia ini yang terjadi tanpa Al-Quran punya guidance. Pasti Quran punya guidance, asal kita mau mencari, merefer ke situ. Yang kedua, Nabi SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik kita, Nabi akhir zaman, ya kan? La nabiyya ba'dah, ada Nabi sudah beliau. Nah, maka karena ada sunnah hasanah, uswatun hasanah dalam semua kehidupan beliau, maka dapat dipastikan bahwa pada diri Rasul, pada sejarah beliau, pada kehidupan beliau itu ada guidance, ada petunjuk, ada pedoman, rule of the game, bagaimana menyikapi kejadian yang terjadi. Sampai sini bisa ditangkap nih ya. Jadi kita mesti kembali kepada Quran dan Sunnah, bahwa apa yang sekarang terjadi itu pasti ada padanannya dalam Quran dan Sunnah. Maksudnya kan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Kejadian-kejadian saat ini. Kira-kira
apakah sebelumnya ada sejarah yang seperti ini, Ustaz? Ya, gini ya, kita manusia seringkali itu kalau melihatnya dari kacamata kita, apa yang kelihatan, nalar kita. Ya, Quran bercerita nih, ada sebuah kisah yang diulang-ulang dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam dan melawan Firaun. Bukanlah banyak surah Al-Baqarah, surah Al-Qasas, Quran, Musa lagi, Firaun lagi, ya kan? Apa sih poin dari situ? Ada kisah yang menarik. Firaun itu kan simbol raja yang zalim, sadis, super sadis. Maka dia diabadikan kan. Semua penguasa zalim itu membunuh lawan politik biasa, menangkap, membunuh, itu biasa. Tapi tidak yang membunuh bayi. Nah, Firaun itu super sadis, kenapa? Membunuh bayi. Dan dia perintahkan, ya. Itu kan oleh salah satu ayat kan mengatakan bunyinya adalah yudzabihuna abna'ahum, ya. Mereka menyembelih, bukan menyembelih. Jadi Firaun itu menyembelih bayi laki-laki, membiarkan yang perempuan, ya kan? Artinya Firaun takut akan ada bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Coba antum lihat kisahnya. Nalar kita kalau tahu begitu perintahnya, apa yang dikerjakan oleh Bani Israel? Lari kan? Betul. Sembunyikan kan? Iya dong. Kamu lari kemana, ke gua, ke gunung, pindah kemana, hijrah gitu. Ini aneh. Justru Allah memerintahkan ibu Nabi Musa alaihissalam diapain? Dialurkan ke sungai. Nah, ditaruh di buaya, dialirkan sungai Nil. Itu masuk ke Kerajaan. ke kerajaan. Artinya bukan lari, malah Masuk. nyamperin, gitu dong. Nah, kita kan nggak sampai itu. Tapi itulah makar Allah. Wallahu khairul makirin. Allah Maha pembuat rencana. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Masuklah bayi Musa kecil ini ke istana Firaun, diambillah oleh Siti Asia, istri Firaun, lalu diangkat jadi anak. Nah, sejarah mencatat, anak yang diangkat oleh Firaun ini kemudian justru menjadi penghancur Firaun. Ini ingin bercerita bahwa dalam memahami satu peristiwa tidak boleh hanya linier, harus ada banyak rujukan. Quran menceritakan seperti itu, ya. Yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki, mungkin saja nggak sampai kepada nalar kita, gitu kan ya. Contohnya itu tadi kisah Musa dan Firaun. Nah, apa dalam sejarah Nabi ada juga. Dalam sejarah Nabi misalnya itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu kan kaum muslimin kan muhajirin udah lama hijrah tuh, ya. Udah kangen pulang kampung. Kita aja dulu waktu Covid, ya, dilarang pulang kampung. Orang pulang kampung nggak? Pulang kampung, cari segala jalan, segala naik motor, lewat gunung, lewat sawah, pokoknya sampai. Padahal tuh tiap tahun pulang kampung. Ini udah 5 tahun lebih, ya, tahun ke-6 Hijriah, ya, mau pulang kampung nih, mau umroh ke Mekah. Maka para sahabat tidak mau melakukan perang, walaupun bawa senjata, sekedar untuk membela diri kalau ada apa-apa, ya. Tapi sampai di Hudaybiyah cegat kan oleh Quraisy kan. Nah, tadilah negosiasi antara muslimin dengan Quraisy. Nah, akhirnya Utsman dikirim. Singkat kata terjadilah deal. Dealnya itu sangat mengecewakan para sahabat. Pertama adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Yang kedua, tahun depan baru boleh masuk ke Mekah. Yang ketiga, ini paling nyakitin kaum muslimin dan para sahabat, adalah bahwa orang Quraisy yang masuk Islam setelah itu, ya, lalu pergi ke Madinah mesti ditolak, nggak boleh masuk Madinah, gitu. Sebaliknya orang Muslim yang udah ada di Madinah, kalau dia pengen balik ke Mekah, boleh, jangan diganggu. Ini kan secara nalar kan nggak fair, ya kan? Artinya orang masuk Islam mau minta penyelamatan, perlindungan di Madinah nggak boleh. Sementara orang yang tanda kutip dianggap akan murtad dibiarkan. Ya, maka waktu itu kita tahu bahwa terjadi satu peristiwa yang Nabi sampai mukanya keruh, ya, risau, ya, masuk ke kemahnya Nabi risau. Kenapa? Karena tanda bakal itu hari itu, maka Nabi menyuruh sahabat untuk menyembelih hadiyu kan. Nabi suruh, tak satu pun yang melakukan. Nabi masuk ke kamar dengan wajah yang keruh. Nah, itu tuh Ummu Salamah, istri beliau yang ikut. Lalu Nabi bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah SAW, gerakan apakah yang buat wajahmu begitu murung, begitu sedih?" Kata Nabi, umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu melawan perintah nabinya. Apa gerangan yang buat mereka menolak? Ya, aku suruh mereka sembelih, mereka tidak mengerjakan. Kata Ummu Salamah, "Kenapa kau risau? Ambil biri-birimu, bawa ke lapangan, sembelih. Itu orang akan ikut." Dan ternyata semua ikut
menyembelih. Ya. Kenapa sahabat? Enggak, karena masih kecewa. Kok begitu ya? Kok begitu? Kok nggak adil banget nih perjanjian, gitu ya? Tapi kemudian sejarah mencatat, itulah titik awal Islam dakwah berkembang. Dengan adanya 10 tahun gencatan senjata, maka kaum muslimin bebas dakwah kepada suku-suku yang selama ini diancam oleh Quraisy. Namun Quraisy mereka nggak berani nerima, sekarang kan bebas terima. Yang kedua, ya, orang yang pergi dari Mekah masuk Islam setelah Hudaybiyah, lalu ke Madinah kan nggak boleh masuk sesuai dengan perjanjian. Islam kan mengajarkan taat pada perjanjian, maka Nabi nolak. Ya. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak, gitu. Karena banyak, lalu mereka kemudian sepakat bikin enclave perkampungan di luar Madinah, ya, yang nggak masuk dalam teritori Madinah, di luar Madinah. Dipimpin oleh namanya Abu Jandal. Nah, teritori itu adalah tempat perlintasan dagang kafilah dagang orang Quraisy kalau mau dagang ke Syam, ya. Maka akhirnya kerjaannya Abu Jandal kawan-kawan ini adalah gangguin kafilah dagang. Akhirnya secara tidak langsung ekonomi Quraisy menurun, terguncang karena tidak bisa bebas lagi dagang, diganggu oleh Abu Jandal. Sementara itu orang yang dari Madinah yang ke Mekah, kan tadi juga yang orang yang murtad, bukan. Justru mereka datang ke Madinah, ada yang murtad, tapi lebih banyak lagi orang yang pulang ke Mekah, ya. Kemudian cerita betapa indahnya hidup di Madinah dan suasana yang Islami. Akhirnya banyak orang Mekah masuk Islam. Nah, ini lagi bahwa ini dia peristiwa di mana Nabi mendapatkan wahyu dari Allah tentang perjanjian Hudaybiyah, kan? Artinya yang kelihatan belum tentu sama dengan yang kenyataan. Karena yang baik kata kita betul juga baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk sisi Allah. Tergantung apa Allah punya skenario, punya rencana yang kita tidak pernah tahu, gitu. Nah, itu kan konteksnya dalam sejarah perulangan yang lama kan. Tadi kisah Firaun dan Musa dan perjanjian Hudaybiyah. Lalu bagaimana kita menyikapi yang terjadi sekarang ini, San? Nah, itu dia. Ada yang orang lupa, ya. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang orang mungkin jarang mengelaborasi, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 140 itu potongannya, wa tilkal ayamu nudawilha bainan nas. Ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud, ya. Perang Uhud. Tapi ini berlaku semua, ya. Asbab nuzul tentu ada sebabnya, tapi secara isi, ya, yang tertulis itu akan berpengaruh kepada semua. Bahwa Allah mengatakan Allah dan hari-hari kejayaan, kehancuran itu Allah pergirkan di antara bangsa-bangsa. Nggak ada bangsa yang ajak. Ya, dulu kita kenal dalam sejarah Islam misalnya bangsa Mongol, ya, khas dengan nama Khan, Hulagu Khan, Kubilai Khan, Genghis Khan, menguasai setengah dunia. Dari Mongol, Asia Tengah, Asia Barat, semua dikuasai oleh Mongol. Ya. Berjaya luar biasa. Ya. Sekarang di mana Mongol? Kecil saat ujung. Ada kecil, Ujung terpencil, ya kan? Miskin. Oke. Dulu ada namanya Uni Soviet. Lawannya Amerika, ya kan? Fakta Timur, kan ada blok NATO Barat, ada blok Timur, ya. Soviet biangnya itu. Soviet itu adalah gabungan dari negara-negara di sekitar Rusia yang dulu dianeksasi. Ada Kazakhstan, Azerbaijan, Lituania, Ukraina, Armenia dan seterusnya, ya kan? Ya kan? Sekarang di mana Uni Soviet? Rusia. Udah nggak ada. Udah nggak ada, pecah. Jadi sekian belas negara, ya kan? Siapa yang dulu pernah menyangka bubar? Nggak ada kan? Ketika Soviet dulu di bawah Brezhnev itu masuk ke Afghanistan, dia mengatakan 3 hari selesai Afghanistan. 3 hari selesai, wajar. Dia negara besar, senjatanya canggih, ya kan? Kekuatannya luar biasa. Spetsnaz pasukan Soviet itu luar biasa. Lawan Afghanistan yang kecil, hanya sekian belas juta penduduknya, kemudian banyak yang buta huruf, miskin, teoritis kalah, hancur 3 hari dong. Faktanya menang 10 tahun lebih. Yang terjadi malah sebaliknya, bukan Afgan yang bubar, Soviet yang bubar, gitu. Fakta sejarah. Nah, artinya adalah bahwa hari itu Allah akan pergiliran, pasti akan terjadi pergiliran, ya. Nggak bisa, Amerika kan baru 200 tahun kurang lebih, ya. Amerika kan sekarang hebat, apa iya akan hebat selamanya? Nggak juga, ya. Nah, cuma kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Nah, fenomena ini boleh jadi, bagian dari rencana itu, bagian dari ayat itu bahwa Allah akan mempergilirkan.
Kenapa coba akan pergilirkan? Akan terjadi pergantian. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Karena ini Sat, kalau menurut siklusnya Ibnu Khaldun kan orang kalau udah berkuasa zaman jadinya menurun gitu daya itunya Sat. Iya. Betul, ya. Jadi Amerika sekarang adalah negeri besar, adikuasa, tapi problematik. Nah, jadi kayak orang tinggi, gede, tua, tapi banyak penyakitnya. Satu, utangnya makin besar, iya kan? Makin besar. Amerika salah satu negara pengutang yang besar. Cuman karena dia ekonomi besar ya dia bisa tutupi. Yang kedua, Amerika itu sekarang dilanda oleh konflik rasial yang tajam. Karena Amerika adalah negeri multiras yang sangat multiras sana. Ada Hispanik, turunan Spanyol, ada orang Amerika Latin, ada orang Afrika, ada orang berdarah Italia, ada Inggris, ada macam-macam, Cina dan seterusnya di situ. Ya. Dan jangan lupa Amerika adalah negeri serikat. Ya. Dan jangan lupa juga Amerika itu sejak lama berdiri kuat karena mereka punya konsensus taat pada rule of the game. Gitu ya. Bikin PBB disangui, dia kan donasi terbesar di badan PBB, lalu berbuat baik, ada USAID ya, USAID yang berbantu 19 sekarang lebih dari 100 negara. Nah, ketika Trump muncul, apa yang dilakukan oleh Trump? Pertama, USAID bubar. Berarti wajah baik Amerika selama ini, kan Amerika sebenarnya itu brengsek tuh ya, jahat ya, double standar ya. Tapi dia punya sisi baik. Ya USAID itu. Sehingga negara di dunia ini sering menganggap Amerika itu OC gitu ya. Nah, dengan USAID ini dibubarkan, maka wajah baik Amerika buruk. Selesai. Ya, selesai. Satu. Yang kedua, Trump itu sama kebijakan yang kedua ini setelah setahun lebih ini, itu kan gila-gilaan. Menabrak semua aturan main kan? Ya, contohnya Presiden Venezuela diculik, ya enak aja. Ya, itu kan melawan hukum internasional. Itu jelas pelanggaran, ya. Itu berat itu ya. Memang melawan, ya. Itu kan negara berdaulat, dipilih oleh rakyat, diculik gitu loh. Sekarang lagi ngancam nih Iran nih. Ya, Iran nggak ada kalau mau Iran berhenti perang nyerah total, dan Amerika ingin menentukan siapa pemimpin di Iran. Yeah. Ini kan luar biasa. Nah, di dalam negeri bagaimana agen-agen bea cukai nembak para imigran, ya kan? Kan ini luar biasa Amerika ini. Ya. Artinya kebijakan Trump sekarang ini itu sudah melampaui konsensus, ya, rule of the game yang disepakati oleh bangsa Amerika. Nah, kalau konsensus sudah dilanggar, rule of the game sudah diabaikan, maka konflik rasial dan macam itu berpotensi makin membesar. Jadi tadi utang besar, kemudian yang kedua tadi ya konflik multirasial. Jadi langkah Trump ini secara politik itu membuat Amerika yang dulu sahabat bagi semua dengan berbagai persepsi, ada karena takut, ada karena pengen dapat bagian, sekarang common enemy. Apa buktinya? Buktinya negara-negara selama ini atas sekutu Amerika kayak Inggris kan nggak ikut, Spanyol nggak ikut, bahkan terang-terangan Spanyol menolak ya. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi dan bla 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 banyak. Itu dua. Nah, jadi itu ya, bahwa apa yang sekarang Trump lakukan itu melanggar, maka boleh jadi saya tidak, ini kan namanya kita kan memahami ayat Allah. Boleh jadi ini cara Allah membalikan keadaan dunia. Ya. Dulu siapa sangka sih seorang Utsman di bagian yang kecil itu, suku yang kecil itu bisa jadi bikin Turki Khilafah Utsmaniyah kan? Itu khalifah kecil, ya. Sampingnya ada Bizantium, ada Mongol, ya. Ini kecil, tapi kemudian bisa besar. Artinya kalau Allah mau, ya, semua terjadi perubahan. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang terjadi seperti ini. Jadi munculnya Trump ini mungkin dan boleh jadi adalah cara Allah menghancurkan Amerika dari dalam. Gitu loh. Tanpa perang nih, ya, tanpa perang kita akan atur sendiri. Karena apa? Karena penolakan dari warganya atau karena menimbulkan konflik antar warga di dalam negerinya sehingga Amerika menjadi lemah, gitu ya. Itu tadi saya katakan Allah mempergilirkan di antara bangsa-bangsa. Nah, yang kedua, yang orang selama ini lupa, coba deh buka surat Fatir
ayat 43 44. Silakan baca salah sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istikbaru fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Yang artinya, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Dan tidakkah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ya, jelas ya. Jadi Amerika itu jahat dan dulu nggak adil. Ya, beberapa kali Dewan Keamanan PBB diveto oleh Amerika soal Palestina, ya, oleh Israel kan luar biasa. Tapi Amerika waktu itu masih baik, gitu ya. Ya, masih ada USAID, masih donasi ke PBB, sehingga wajah dunia ini masih banget Amerika punya nilai baik gitu. Tapi sekarang zaman Trump enggak, udah USAID dia bubarkan, lalu Amerika keluar dari badan-badan di bawah PBB kan, kalau nggak salah 60 lebih keluar. Padahal dia adalah negara donor terbesar pada badan di bawah PBB itu. Nah, kalau ini dia keluar, berarti kan sekian sumber dana kan nggak ada, merosot. Beban PBB bisa kelimpungan, begitu juga kolaps ya ke depan. Itu yang mungkin yang membuat negara-negara NATO marah. Beli kemarin ya, bulan-bulan lalu tuh soal Greenland, itu kan gila tuh. Greenland itu kan wilayahnya Denmark, itu anggota NATO. Ya, dia mau ambil, kan kurang ajar tuh si Trump. Ya. Artinya gini, ini kita bicara soal psikologi. Kalau ada para bajingan bangsa ini berkumpul, ada satu bangsa paling jago, yang lain marah nggak? Marah. Kedua ada istilah kita, sama wiskota dilarang saling mendahului. Sesama preman jangan saling caplok. Ada masing-masing konsensus lah. Karena bagian lo, ini bagian gua, ya. Kalau satu sok jago, ini juga jago juga, lu dong yang jago sendiri, gua juga jago. Nah, sekarang Inggris menunjukkan, gua juga jago. Keluar dari Euro. Sekarang Inggris tidak ikut Amerika menyerang Irak, juga Spanyol, ya. Ini negara-negara kuat di Eropa. Gitu ya, yang sama ini jadi salah satu pilar bersama Prancis dan Jerman, ya. Jerman, Prancis, Italia, Inggris dan Spanyol. Tapi sekarang dua udah tidak mau ikut. Nah, ini contoh bahwa Trump ini keberadaannya adalah yang tadi Amerika sahabat bagi banyak semua, ya. Sekarang dia menjadi common enemy, gitu ya. Satu. Jadi negara-negara demokrasi pun sekarang deg-degan. Kalau Venezuela bisa digituin, kalau Iran bisa digituin, semua juga bisa digituin. Ya dong. Ingat nggak tuh kisah ya, ada serigala memakan 3 ekor kambing, ya kan? Yang hitam, coklat, putih gitu kan ya. Makan yang putih, kata si hitam, biarin aja. Dia bilang, lo dimana aja, gue makan yang putih doang, lo mah kagak. Begitu putih dia udah makan, dia makan ya? Coklat. Yang coklat, dibilang sama ke hitam, jangan ikut-ikutan, ini dia brengsek, gue makan dia doang, lu aman dah, gitu. Ternyata semuanya dimakan, ya. Nah, Trump ini kenapa begitu? Karena Trump punya obsesi yang dia sampaikan dalam kampanye, make America great again, membuat Amerika gede lagi. Karena dia mandang di zaman Obama itu dia seolah surut, gitu ya. Nggak sama ngapain sama Venezuela, sama Bolivia, sama Iran, ya kan? Kan udah lama tuh. Jadi Kuba, Venezuela, Bolivia kan negara-negara kiri itu, sosialis komunis, ya. Iran lagi. Tapi ini mereka nggak bisa ngapain di zaman sebelum Trump. Trump ini, gua sekarang bisa nih. Makanya diculik lah si Maduro. Sekarang Iran dia
serang gitu kan. Ini kan belagu nih, sombong ya. Padahal di NATO itu ada konsensus kalau mau sesuatu dia omongin dulu, termasuk di dalam negeri kan. Kan banyak anggota Kongres Amerika kan yang tidak setuju dengan serangan ke Iran. Jadi Trump ini sebenarnya kalau saya melihat cara Allah menghancurkan Amerika. Dimunculkan orang kayak Firaun modern kayak begini yang super gila ya. Lalu kegilaannya membuat orang menentang baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga Amerika besok-besok akan sendirian. Itu ya. Lihatlah BOP yang dibikin oleh Trump. Inggris ikut nggak? Enggak. Negara Eropa yang kuat nggak ikut gitu ya. Yang ikut tuh yang cere-cere lah ya. Ya sampai ini dibawa ke Amerika ikut gitu. Nah, itu contoh. Jadi saya percaya, yakin bahwa Allah punya rencana. Ingat tadi mungkin tadi ayatnya itu surat berapa tuh ya? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin ya. Surat Al-A'raf ya. Ayat berapa tuh ayat? Coba Budi baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ya, jadi ini tegaskan bahwa rahmat Allah itu banyak sekali. Sesusah-susah kita, serepot-repot kita, yakinlah bahwa rahmat Allah, nikmat Allah jauh lebih banyak. Itulah mengapa Nabi Zakaria alaihissalam meskipun sudah puluhan tahun berdoa minta anak, ya, dan Allah belum kabulkan minta anak. Bayangkan nih, ini Nabi soleh, ya kan, pejuang, dai, berdoa. Doanya minta apa? Minta anak kan? Allah kabulkan nggak? Belum. Baru ketika dia sudah tua, tuh. Coba misalkan dibuka di dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 1 sampai dengan 4 atau 5. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا. Ya, ada terjemahannya? Biar dengar membaca. Kaf ha ya ain shad. Yang dibaca ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkan aku seorang anak dari sisimu." Ya. Lihat itu bacanya. Kata Nabi Zakaria, Rabbi ini wal ardu minni, ya Allah, tulangku telah rapuh, ubanku telah bejibun, ya. Tapi aku tak pernah kecewa berdoa kepadamu. Nah ini optimisme nih, ya. Letap lagi, istriku pun mandul, beliau khawatir nggak punya anak. Ini dakwah harus ada pelanjut, regenerasi. Tapi dia minta doa, belum dia Allah kasih. Tapi apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ya Allah, aku tidak pernah kecewa berharap kepadamu. Ini luar biasa optimisme. Ya, kalau secara teori mungkin nggak ada orang udah kayak kakek, istri mandul punya anak, mungkin nggak? Teori oksigen? Nggak mungkin. Karena anak itu pertemuan sperma dan ovum, ya kan? Lah, si istrinya kagak mandul, bagaimana bisa? Kalaupun spermanya masih kuat, belum tentu bisa kan? Istrinya mandul. Apalagi ini, Zakaria sudah sangat tua. Gampangkan tulang udah rapuh. Dalam sejarah dikatakan umurnya 120 tahun lebih, ya, baru dia punya anak. Kenapa?
yakin dengan rahmat Allah. Nah, itu yang harus kita bangun tuh. Ya. Sama kayak sekarang. Ini kan contohnya Nabi Zakaria. Tapi ini kan bukan cuma Nabi Zakaria. Buat kita semua orang yang beriman yakin dengan kebaikan Allah. Bahwa sesulit-sulit kita, serumit-rumit kita, rahmat Allah jauh lebih banyak. Jadi dibalik dang dingdung dar perdor ini, gonjang-ganjing dunia ini, yakinlah bahwa ini ada kebaikan. Gitu ya. Allah memberi kebaikan buat kita. Kenapa? Allah itu maha baik. Maka mustahil yang maha baik memberikan yang buruk. Pasti yang baik, walaupun bentuknya nggak kita sukai. Contoh sederhana ya buat kita nih. Sakit enak nggak, Bud? Nggak enak kan? Sakit nggak enak. Nggak bisa tidur, kalau sakit gigi segala macem. Tapi sakit itu rahmat. Kalau sabar, menghapus dosa. Iya kan? Yang kedua, dengan sakit itu kita bisa pandai bersyukur. Kalau lagi sehat, oh enaknya sate, itu, enaknya gulai, betul nggak? Enaknya nasi mandi. Ya. Kalau lagi sakit, enak? Enggak. Sakit itu cara Allah agar kita pandai bersyukur. Sama dengan kayak sekarang ini, ya, bahwa ini kita nggak enak. Bayangkan, rudal dar dor, ya. Kita nggak tahu berapa yang kalau ini berkembang eskalasinya, itu bisa terjadi perang darat, ya. Bakal perang dunia ketiga, misalnya kata orang pada khawatir. Ini kan kita nggak bisa bayangkan dampaknya buat seluruh warga dunia kan. Nuklir ada yang nekat tuh Iran atau Israel nuklir, kita nggak tahu. Tapi percayalah, itu kan kekhawatiran kita. Allah pasti ingin yang baik, nggak mungkin yang jelek. Walaupun bentuknya tidak nyaman. Maka di Quran juga sudah disampaikan, boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal itu adalah buruk buat kamu. Atau sebaliknya, kamu nggak suka, itu baik. Coba, kalau nggak salah dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 216, coba deh, coba. Buka salah satu. Udah ketemu? Al-Baqarah 216. Udah, Ustaz. Ya, coba baca biar kalian dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jelas tuh. Ya, Allah sebut apa? Baik ayatnya, kutiba. Kutiba itu kan wajib. Kenapa diwajibkan? Karena Allah nggak mungkin wajibkan kalau nggak baik. Gitu ya. Ya, misalnya kayak kisos. Wah, orang-orang ahli hukum sekuler yang bilang, waduh, itu melanggar asasi. Ya kan, melampaui kuasa Tuhan yang bisa mencabut nyawa. Allah sendiri yang nyuruh kok, kisos. Kenapa? Dikatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya. Bagi kamu ada kehidupan bagi orang yang punya otak. Kisos itu kehidupan, karena dengan kisos itu maka orang takut berbuat jahat, ya. 1-2 pembunuh dibunuh di kisos, tapi orang banyak selamat, gitu ya. Itu. Nah, kita sama tadi Allah katakan, nggak ada orang waras itu, orang waras itu pasti benci perang. Ya. Perang itu membunuh, menghancurkan, wah ini perang Anda semua. Udah lihat perang Afghanistan, Palestina, Ethiopia, ya, perang macam-macam, semua perang ini adalah menghancurkan. Nggak ada perang yang indah kan? Nggak ada. Ya. Yang udah pasti rumah hancur, ya kan, sawah, kebun, pertanian rusak, bisnis macet, transportasi tidak berjalan, ya kan, energi mungkin sulit, ya, nyawa hilang, darah berceceran, di mana-mana udah pasti. Tapi Allah mengatakan kutiba, diwajibkan. Kenapa? Ya, di sini dikatakan boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal adalah baik buat kamu. Atau sebaliknya kata Allah, boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal dia ada buruk buat kamu. Kenapa? Allah Maha tahu, kamu nggak tahu. Ya, paham ya? Nah, sekarang nih perang nih, Iran serang oleh Israel dengan Amerika, serem kan? Wah, serem banget, ya. Serem banget. Tapi boleh jadi baik, kalau contoh aja perang. Jadi dengan perang Iran melawan Israel dan Amerika ini boleh jadi akan terjadi pergeseran besok-besok. Ya. Pertama misalnya, ini yang mungkin terjadi ya, ketika Iran membalas, kan Iran mengatakan kami terpaksa membalas, nggak punya pilihan lain. Karena Iran nggak mampu menyerang ke Amerika, apa yang diserang?
Pangkalan Amerika. Di mana adanya? Di Emirat, di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, ya, diserang, jebret, ya. Dengan demikian, maka boleh jadi orang negara Arab yang selama ini ngasih pangkalan, dia mikir gini, ini kan Jagger gue nih, boleh pangkalan karena Amerika Jagger kan, dia dijaga oleh Amerika. Kalau pangkalannya hancur, dia mikir, jangan boro-boro jagain gue, dia aja nggak bisa jaga diri sendiri, tuh. Mungkin nggak? Mungkin saja. Negara Arab akan berpikir ulang dengan kasus ini. Ternyata Amerika tidak pandai menjaga dirinya sendiri, apalagi menjaga yang lain. Yang kedua, kan fakta. Hari ketika keempat perang, Amerika ngotak Italia kan, supaya ngomong sama Iran, agak dekat hubungannya, minta gencatan senjata. Makanya Iran jawab melalui dubes yang di Indonesia itu. Ya. Iran tidak mengenal negosiasi. Bendera merah udah dikerek, ternyata adalah perang sampai habis. Titik darah yang penghabisan. Ya, sekarang Trump gagal nih ngomong nih kemarin. Ya, tidak ada berhenti perang pada Iran kecuali Iran menyerah tanpa syarat. Ya kan? Termasuk Trump bisa menentukan seperti di Venezuela, mengatur siapa yang jadi pemimpin di Iran. Nah, ketika dia bicara begini, dia berarti tadi ayat dibaca oleh Arfiki, istikbaran fil ard, takabur di muka bumi. Kita baca ya, Allah tidak suka orang berbuat maksiat. Allah nggak suka orang berdurhaka macam-macam, tapi Allah hancurkan dia sampai bertingkat takabur. Fir'aun takabur, Ana Rabbukumul A'la, hancur. Namrud hancur, ya kan? Herodes hancur. Semua orang yang sombong hancur. Amerika dulu jahat, ya, jahat, tidak fair, sadar ganda, tapi masih punya sisi baik dan nggak terlalu belagu gitu loh. Masih ngomong sama NATO, masih diplomasi. Trump enggak, gua jago, suka-suka gua lah, gitu. Ya kan? Sampai Spanyol diancam kan? Iya. Nah, ini ayat ini, istikbaran fil ard, dia takabur di muka bumi, wa makrosai, dan merencanakan kejahatan. Itu yang dilakukan Trump dan Israel. Apa kata Allah? Tidak akan menimpa kejahatan itu illa bi ahli, kecuali bagi yang membuatnya. Dia yang bikin, dia yang dapat. Siapa menanam, dia akan menuai. Betul. Jadi Trump ini dengan gayanya ini, itu pertama dia common enemy, kedua dia sombong. Karena tadi didorong oleh kampanyenya Make America Great Again, America First, nomor 1. Ya orang marah dong. Ya, Inggris juga gede. Paris juga gede, enak aja lu nomor 1, gue juga bisa. Selama ini tidak begitu karena Amerika pemimpin tapi mengakomodasi yang lain. Nah, ketika dia mulai jalan sendiri sekarang PDW, ini marah, ya kan? Nah, takabur dan berbuat jahat di Venezuela jahat, sekarang di Iran jahat, di Palestina Hamas jahat, semua jahat. Apa kata Allah? Tidak akan menimpa kejahatan itu illa bi ahli, kecuali bagi yang merancangnya, melakukannya. Di situ tadi sudah dibaca. Mereka tidak sedang menunggu kecuali sunnah, ketentuan Allah yang pernah terjadi bagi kaum yang lalu, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud, semua. Jadi ini kan ulang-ulang sejarah nih. Maka saya bilang, mari kita rujuk kepada Al-Quran, ya, gitu. Masa gede, tak tahu dia. Yusuf. Tadi kan dibacakan oleh Rafiki. Orang dulu itu lebih hebat, lebih kuat, lebih macam-macam. Nyusap nggak? Nyusap. Amerika baru 200 tahun. Gak ada apa, utangnya banyak, emasnya makin sedikit, ya kan? Nah, jadi ini Al-Quran katakan boleh jadi perang ini adalah cara Allah membuat Amerika nyusap. Kalau Amerika nyusap, apa yang terjadi pada Israel? Nyusap juga, karena ini kan backingnya nih. Nah, cara Allah memberikan Palestina berjuang sudah Hamas. Berperang sudah bertahun-tahun, korban sudah ribuan orang, kezaliman sudah merajalela, ya kan? Dia sudah berdoa, sudah berusaha, tinggal berdoa kan? Orang Muslim kan mustajab, tapi kan caranya kita nggak tahu. Gimana cara Allah mengganti? Itu bukan domain kita, ya? Itu cara Allah. Bayangkan misalnya bagaimana Abraham masuk ke Mekah, menghancurkan Masjidil Haram, ya kan? Siapa yang belain? Allah kan? Kan orang Quraisy semua pada lari orang Quraisy. Allah masuk. Dengan apa Allah membantu? Dengan burung ababil. Hal-hal yang ece-ece itu yang nggak bisa. Ya. Nah ini yang sekarang kita berharap, ya. Kita berharap bahwa
nggak usah khawatir dengan Perang Dunia Ketiga. Jadi atau tidak, itu semua kehendak Allah. Dan Allah pasti menghendaki kebaikan bagi kita. Jika ini berkesinambungan, lalu terjadi perubahan, ya, Amerika nyungsep, maka Israel juga pasti nyungsep. Dampaknya PBB akan melemah, ya, karena PBB dulu diizinkan oleh Amerika, ya, oleh sekutu kan. Kalau dia nyungsep, maka kalau BOP nyungsep, ya, Amerika nyungsep, BOP nyungsep, Israel nyungsep, ya, PBB surut, maka umat Islam bisa bikin aliansi baru. Aliansi yang selama ini tidak mungkin hidup karena dihalangi, dicegah oleh kekuatan global. Contoh misalnya BRICS, ya, Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa, sana banyak. Itu juga belum bisa apa-apain, ya, iya kan? Iya. Hanya sekian persen aja yang bisa, masih tetap Barat mendominasi. Nah, ketika sampai pada tingkat takabur, ya sekarang Trump melakukan ini kan takabur nih, ya, maka saatnya dia sedang menunggu kehancuran. Nah, Allah mengatakan falan tajida, ya, lihat pakai lan itu dalam bahasa Arab adalah tidak selama-lamanya. Engkau nggak ada selama-lamanya pada sunnah Allah itu tabdila, pergantian atau perubahan. Juga tahwila, pergeseran atau penyimpangan nggak ada. Ya begitu akan terjadi. Masalahnya kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya, kita nggak tahu kan? Tapi pasti akan terjadi. Apakah bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, Allah. Yang pasti kasus Afgan contoh, masuk Soviet, ya kan habisi. Ya. Kenapa Soviet tumbang? Karena di sana muncul para pejuang, menjadi Afghanistan. Ya, wah di dalam gua gunung-gunung. Sama juga di Palestina, dihajar oleh Israel, dihajar oleh Amerika. Hamas berjuang terus, ya, meskipun dengan peralatan yang seadanya, meskipun dengan korban yang demikian banyak. Ini kan rumus. Kalau kebetulan ini merajalela, yang hak berjuang, pada saatnya ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila karena cuma kita nggak tahu kapan, itu urusan Allah. Tapi yakinlah bahwa ini adalah eskalasi ini, apapun yang terjadi bagian dari rencana Allah, dan kita nggak tahu apa rencana Allah. Tapi kita percaya sebagai seorang yang beriman bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Nah, kalau kita kan dengan dulu sampaikan pidato Syekh Yasin sebelum dia syahid di Palestina, insya Allah 2027 Israel akan bubar, ya. Mungkin nggak? Mungkin saja ini cara Allah untuk mendekatkan dengan itu. Ustaz, tadi kan kita yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran bahwasanya Allah itu mengharuskan kita umat Islam untuk senantiasa optimis, husnuzon, dan apa yang terjadi saat ini yaitu sudah dikehendaki Allah. Nah, cuman kalau kita lihat di internet itu selain mengaitkan serangan perang antara Amerika dengan Iran ini dengan Perang Dunia Ketiga, banyak juga yang mengaitkan dengan Armageddon, dengan hari akhir gitu. Kan itu bikin kita takut gitu, Nah, itu gimana, menurut Ustaz? Ya, siang lah yang ini. Jangan kasihan para jomblo, ya, belum marifatu dunia, ya. Baik, sekarang ini tidur pun jadi tak nyenyak, makan pun jadi tak enak karena mikirin kiamat gitu. Aduh, besok kiamat. Ya, jadi kiamat itu kan pasti, ya. Nabi telah memberikan nubuat, ya, tanda-tandanya. Tapi nggak boleh kita katakan sekarang akan kiamat. Kita nggak punya kuasa kok. Nabi kan ditanya oleh Jibril, ya, anil iman, ya kan? Hadis tentang Jibril itu. Anil Islam jawab oleh Nabi. Ihsan dijawab. Anil saat tentang kiamat apa kata Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama nggak tahu, itu rahasia Allah. Ya, udah nggak usah lah kita bikin Armageddon, nggak usah lah. Ya, mau itu atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita adalah melaksanakan hidup ini sesuai dengan aturan Allah, beramal sebanyak-banyak, itu sudah. Ya, jadi nggak usah pakai khawatir. Apalagi pada orang-orang yang apa itu kan Syiah, ya. Nah, ya, banyak yang begitu. Banyak. Nih sekarang gini saya mencontoh, ya. Nggak usah Iran, Syiah, nggak usah Amerika. Atau melihat di jalan, ya, di kampung ada perampok, oke? Perampok itu Muslim, oke? Muslim mau merampok, mau menjajah, menzolimi. Yang dirampok itu kafir, ya. Orang kafir, tetangga antum, ya. Siapa yang antum bela? Tetangga. Ya. Ini yang merampok ini Muslim, tapi berbuat zalim, ya kan? Membuat mungkar kan?
si kafir ini menjaga haknya, ya toh? Kan dia punya hak, rumahnya, mobilnya, emasnya, hak dia bisnis. Itu kita nggak tahu dia dari apa ya silakan, nggak boleh. Ya, jadi dari suatu maka dikenal niluh wa quli taqwa, adilah kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi adil itu ruhnya akidah, tauhid itu asas dalam hati, keyakinan, ya. Implementasinya adalah keadilan. Maka tidaklah beriman yang tidak adil. Gitu loh ya. Enggak beriman orang yang tidak. Itu bahkan Nabi mengatakan ketika ada seorang perempuan Ansor mencuri, ya kan? Ini bangsawan. Lalu orang takut, wah kalau gimana nih bangsawan dipotong tangannya kan gitu loh. Maka sahabat Ansor bermusyawarah, kirimlah Usama untuk membujuk Nabi. Kenapa Usama bin Zaid? Dia adalah anak Zaid bin Harithah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah. Jadi ini orang paling sayang oleh Nabi. Harapannya kalau Usama dikirim, ya kira-kira bisa Nabi cincai lah gitu. Apa jawab Nabi? Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad, lihat ya, mencuri, aku potong tangannya. Kenapa disebut Fatimah? Nabi langsung dikatakan Fatimah adalah belas hatiku. Siapa yang menyakitku, menyakiti hati dia berarti menyakitiku. Jadi kalau orang yang paling dicintai saja mencuri dipotong, kabarnya nih, apalagi ente. Paham ya? Ini adil. Hukum itu harus adil. Bagaimana Umar bin Khattab mencambuk anak sendiri yang minum minuman keras? Iya ya. Adil. Jadi adil itu adalah buah daripada iman. Kalau tidak adil, pasti dia imannya rusak. Orang yang pasti adil. Ya. Kalau kata idilu, adillah kamu. Ya. Walaupun kepada orang yang di luar kamu. Ya kan? Maka akan mengatakan ya, apa tuh bunyi itu? Janganlah kamu berbuat jahat, zalim, ya, kepada orang, ya, suatu urusan. Ya, karena kamu tidak berbuat adil karena kepada musuh nggak boleh, harus adil. Nah sekarang kita lihat nih, tadi saya katakan ini contoh nih, ini muslim merampok orang kafir, kita bela yang mana? Ya kafir kan dia dizolimi. Sekarang sama-sama kafir, ya berantem, tapi yang satu membegal, satu dibegal, mana antum tolong? Yang dibegal. Ketika bicara keadilan, kita bicara universal. Sekarang saya tanya, ini yang nyerang Amerika atau Iran? Amerika. Kan lagi negosiasi nih. Negosiasi nyerang karena ketakutan ya, karena merasa tadi sok jago, jumawa, merasa bisa hebat. Ya, siapa menyebut perang ini? Amerika sama Israel nyerang duluan. Iran hanya membalas. Pada posisi ini, lepas iya atau sunnah, Iran tuh terzolimi. Kita wajib bela orang yang terzolimi. Begitu ya. Nah ini penting nih dipahami. Jadi janganlah orang berpikir begitu ya. Ini kita harus, makanya Hamas mengatakan Hamas bersama dengan Iran. Kenapa? Tadi dalilnya Iran terzolimi gitu. Berarti ini bukan tentang Syiah, Sunnah, kemudian juga bukan tentang perbedaan akidah, tapi tentang penegakan keadilan. Iya, keadilan ya. Karena kita kan disuruh menegakkan keadilan. Wa bihi ya'dilun. Dengan itu dia berbuat adil. Dan ciri semua nabi adalah adil. Allah kan yang adil Allah. Allah yang maha adil itu menyuruh kita berbuat adil. Nah, dalam hal ini Amerika telah berbuat zalim, ya. Sok karena takabur, merasa hebat, dia berbuat semaunya, melanggar aturan main semua, ya. Nah, dengan dia menyerang Iran, dia berbuat zalim. Dia sudah pernah berbuat di mana zalim, sekarang ini puncaknya nih, ya. Nah, dengan ini maka Iran membalas, akan terjadi eskalasi kalau tidak berhenti, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana. Tapi kita mengatakan bahwa janganlah kita melihat sesuatu selalu kayak seperti itu, ya. Padahal kita juga perlu melihat secara aspek yang lebih luas, gitu, ya. Jelas ya? Nah, Ustaz, ini kan sikap kita ya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi ini. Karena ada beberapa orang yang melihat Amerika jahat, Iran juga jahat gitu. Nah, apa yang kita dukung dua-duanya? Kita mendingan ngopi aja gitu sambil makan kacang gitu, Bang. Jadi golput gitu? Iya, jadi golput gitu, Ustaz. Banyak gitu, Ustaz. Loh, orang kedek la tazlimuna wala yuzlamun. Jangan berbuat zalim, jangan mau dizalimi. Ya. Iran mungkin jahat, kita juga nggak tahu. Amerika pasti jahat nih. Pasti jahat, terbukti mana? Amerika itu melanggar semua aturan kesepakatan dunia. Dengan kasus di Maduro, ya, di Palestina. Jelas nggak? Jelas. Dan dampaknya luar biasa besar. Gitu ya. Nah, kasus yang sekarang ini Amerika menyerang Iran. Dan saya katakan, jika sama-sama seperti itu, mana kita bilang yang terzolimi? Setidaknya jangan menghujat.
Dia jangan hujat. Kita doakan buat semua masalah kaum muslimin. Tapi kita percaya cara Allah itu seringkali di luar nalar kita. Ya kan? Kan udah diserang Palestina Hamas, ya kan, ya, lalu dibikin oleh BOP, kayak mau jadi terkelas orang baik, padahal niatnya adalah jahat, ya kan. Nah, untuk mencegah itu boleh jadi Allah munculkanlah ambisinya bukan menyerang Iran, sehingga semua kedoknya terbuka. Ya. Tapi kita tidak boleh mengklaim kita pasti masuk surga, nggak ada. Karena sebenarnya sederhana. Bukan surga, Allah memasukkan kita ke surga, betul nggak? Betul. Jawaban dan neraka itulah. Kita ini nggak menyebut surga, kita ingin, kita ingin masuk surga, kita ingin berbuat yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, gitu. Nah, dalam hal sekarang misalnya perang seperti ini, jelas biar adalah Amerika, iya. Kalau Iran bikin nuklir, apa salahnya? Emang, loh, dan siapa yang kok bisa hanya boleh Amerika, Eropa, Islam nggak boleh, negara Islam? Dulu, Profesor Abdul Salam di Pakistan kan dibunuh ahli nuklir di Pakistan, iya kan? Jadi ini kita lihat sekarang, saya lagi melihat pada awal kita, insya Allah mudah-mudahan ini adalah awal dari pergantian pergiliran kekuasaan antar bangsa. Kita berharap mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah hancurkan yang zalim, ya. Amerika hancur, Israel hancur, semua lembaga yang sama hipokrit juga hancur, muncul aliansi baru. Mudah-mudahan itu akan terjadi, ya.